Hijrah dari sistem jahiliyah media kapan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kumaha Mang? Alhamdulillah. Lama sekali ya ketemu nih. Alhamdulillah. Lagi apa ini? Ini lagi baca Bandrek, pisang goreng. Ada itu yang lebih keren tuh. Kapah itu ya. Iya. Kapah itu lebih keren tuh. Tadi Ada isu saya- apa nih? Isu apa nih? Dari semalam tuh ada kiriman pawai obor. Ya, Wow, di grup, iya, di grup iya. RT, ya. RT. Kemudian di grup alumni sekolah dan sebagainya. Tadi juga sore ada yang kemudian masih pawai obor untuk memperingati satu Muharram. Satu Muharram. Ya, ya. Jadi memang ada mudah-mudahan gitu ya, ada perubahan dari pola pikir Iya. masyarakat kita saat Betul, ini, betul. terutama kaum muslimin. Mudah-mudahan tahun baru Masehi sepi. Nah, Tahun itu. baru Hijrah rame. Karena memang biasanya dulu itu tahun baru Masehi yang kemudian diperingati. Iya. Sekarang sudah mulai ke tahun Tahun itu. Muharram ya. Iya, betul. Nah, tadi saya baca media Kapah itu judulnya menarik nih, Ustaz. Apa tuh? Tentang Apa kita? ada kaitannya dengan ini, Hijrah dengan ya? Hijrah. Hijrah dari sistem jahiliyah. Hmm. Oh, luar biasa nih. Hijrah dari sistem jahiliyah Iya. menuju apa ini? Nah, itu tuh. Makanya saya hijrah dari sistem Karena bagaimanapun juga harus ada lanjutannya. Nah, Karena mana hijrah itu sesungguhnya adalah ya berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain. yang lebih baik. Nah, Oh, tentu seperti itu. Sekarang Sekarang bahasa itu begitu. harusnya ya. Iya. Nah, ketika kita bicara tentang, udah pesan belum? Alhamdulillah tadi Pak Tadi masuk. Iya, Oh, tadi ke sini nih pasti nggak mau ke Bandrek. Gitu, bukan mau ngapa-ngapain. Ini kaitan dengan tadi hijrah ya. Bagi kita gitu, Hmm. seberapa penting sih makna hijrah? Iya. Apa pentingnya buat? Karena memang hijrah itu kan identiknya dulu ketika Rasul ya. Hmm. Nah, sekarang di media itu dikaitkan lagi tentang kebetulan satu Muharram. Hmm. Nah, hijrah dari sistem jahiliyah. Iya. Lanjutnya tadi nih. Betul. Saya tadi betul. saya tanya, Iya. seberapa penting itu? Iya. Makna hijrah itu seperti apa? Ya, pertama hijrah ini adalah bagian dari syariat, ya dah. Jadi kalau ini bagian dari syariat berarti kalau kita menjalankan atau melaksanakan hijrah ini ada tujuannya. Tujuannya apa? Yaitu rahmat Allah sebenarnya. Kan di dalam Al-Quran itu kan ada ya, ya ayyuhalladzina amanu wa hajaru wa jahadu ya bi amwalihim wa anfusihim ya dan seterusnya. Kemudian terakhir ayat itu yarjuna rahmatullah, yang berharap kepada rahmat Allah. Nah, berarti orang hijrah itu adalah berharap atas rahmat Allah. Nah, rahmat sendiri kalau kita pahami itu adalah kasih sayang Allah. Orang yang kemudian dikasih sayang sama Allah itu adalah tentu orang yang nurut sama Allah, patuh sama Allah, kan begitu ya. Kalau anak-anak kita itu nurut kan biasanya kita suka ngasih kan gitu ya. Kasih sayang kan begitu. Kasih persen gitu. Nah, kira-kira mananya seperti itu kalau kita pahami dari hijrah itu penting atau tidak penting? Ya penting. Gitu. Jadi hijrah itu ya tujuannya adalah untuk menggapai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman persoalannya kita juga harus pahami lebih detailnya lagi tentang hijrah itu seperti apa. Ya. Karena para ulama itu ya, bisa menjelaskan definisi hijrah dan bisa kemudian melihat dari tinjauan fikihnya, hijrah itu bisa wajib. Hijrah itu bisa sunnah. Iya. Hijrah itu bisa mubah. Hijrah itu juga bisa haram. Oh begitu ya. Iya, Haram hijrah. iya. Oh, berarti maknanya luas. Mananya lebih luas lagi kalau kita pahami dari aspek-aspek yang berkaitan dengan merubah diri dari keadaan yang buruk kepada keadaan yang lebih baik, kan gitu. Ini aspek yang kemudian harus kita paham. Maka seseorang yang kemudian dari kondisi lingkungan yang maksiat kemudian berpindah kepada kondisi lingkungan yang baik, yang islami, ini juga kemudian bisa dikatakan dia telah hijrah dari kondisi lingkungan yang buruk, yang penuh dengan maksiat kepada kondisi yang lebih baik dan islami, kan begitu. Nah, ini maka dikatakan hijrah.
Nah, yang tadinya kemudian tidak pakai kerudung, ya setiap malam itu dugem, ya, maka ketika kemudian dia hijrah, wah akhirnya dia menutup aurat, ya, kemudian yang dikunjungin adalah majelis taklim. Nah, ini hijrah gitu, ya. Artinya secara lebih luas lagi makna daripada hijrah itu ya sebenarnya kembali kepada jalan Allah, kembali kepada aturan-aturan Allah, ya. Nah, kenapa ulama itu membagi hijrah itu menjadi beberapa hukum, ya, bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, ya, bahkan kemudian bisa haram, gitu. Karena memang realitasnya memang begitu, realitasnya memang seperti itu. Artinya buat apa kalau seseorang itu sudah di wilayah itu aman, tentram, dia bisa memberikan kebaikan, Islam bisa dijalankan dengan baik dan sebagainya, kan nggak mungkin dia harus hijrah. Kan gitu toh, ya, aman seperti itu, iya kan begitu. Nah, oleh karena itu kalau wajib ini, kalau yang pertama adalah wajib, berarti dia memang harus menjalankan hijrah itu dalam rangka untuk apa? Menjaga akidahnya, ya, kemudian menjaga amal solehnya. Karena apa? Di tempat yang awal itu dia tidak bisa menjaga akidahnya, bisa jadi tidak bisa menjaga syariatnya. Karena ada beberapa informasi-informasi, ya, di tempat kerja misalkan tidak boleh pakai kerudung. Nah, itu kan ada tuh. Ada gitu, itu harus hijrah gitu. Ya, tapi sekarang banyak sekolah-sekolah sudah banyak pakai kerudung, gitu, ya. Baru mulai SD, SMP. Kalau dulu kan iyalah luar biasa tuh, ya. Di tempat kerja, beberapa mall-mall dan sebagainya kan aturannya begitu ada. Nah, alhamdulillah. Padahal nggak pakai lama ini, aduh. Aduh, seruput dulu ya. Boleh. Kayaknya ini sudah yang ditunggu-tunggu dari tadi ini. Masya Allah. Maknyus. Hangat. Biasa. Lanjut. Kira-kira. Menarik. Iya. Nah, jadi pada kondisi seperti itu dia harus hijrah. Kalau dia di tempat kerjanya itu penuh dengan sesuatu hal yang kemudian maksiat dan sebagainya, akan mengancam akidahnya, amal solehnya, ya, perbuatannya dan sebagainya, tidak terjaga, hijrahlah gitu. Sholat susah, kan gitu kan, kemudian harus mengerjakan sesuatu hal yang kemudian diharamkan, ya, manipulasi misalkan, ya, bikin laporan kata bos, fiktif, bisa ini, seperti itu, harus dilakukan, nah, seperti itu ya. Hijrahlah gitu ya, karena bahaya. Hal seperti ini kalau dilanjutkan maka bahaya. Maksiat itu sebenarnya bagian dari menghambat apa yang kemudian rahmat Allah itu turun, kasih sayang Allah itu turun. Artinya kasih sayang Allah itu akan memberikan keberkahan sebenarnya, gitu. Kalau maksiat memang iya dia dapat harta tapi tidak berkah. Tapi kalau kemudian dia hijrah mencari sesuatu hal yang kemudian lebih baik walaupun sedikit, berkah, maka bisa bermanfaat, ya. Nah, inilah yang kemudian harus dipahami. Maka jangan segan-segan kalau kemudian kita nggak usah pikir panjang lah, ya, gitu. Ini maksiat nih di tempat ini, pindah aja lah gitu. Harus ambil keputusan. Harus keputusan yang berani. Ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan kok. Ya, tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang soleh. Tidak menyia-nyiakan hambanya yang kemudian mau, ya, menggapai rahmatnya. Nah, seperti itu. Maka wajib hukumnya dia hijrah. Nah, ada juga yang kemudian ya hijrah itu ya sunnah lah, ya, begitu ya. Ya, sunnah. Sunnah itu maksudnya dia ingin mencari keutamaan-keutamaan. Kan gitu kan? Mencari keutamaan. Tentu kalau kita lihat misalkan di Indonesia ini aman, tentram, damai, sejahtera dan sebagainya, gitu ya. Kemudian di sana ada negeri yang nun jauh di sana, misalkan di sana ada ada negeri Mekah misalkan, ya, ada negeri Madinah, ada negeri Palestina, kan begitu ya. Itu kan negeri-negeri yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keistimewaan, ya, dah, keistimewaan. Nah, walaupun kemudian di sini aman, di sana aman, ya. Nah, maka ketika hijrah itu untuk mencari keutamaan itu, maka sunnah bagi dirinya, ya, sunnah bagi diri. Jadi bukan sesuatu hal yang kemudian
wajib untuk kemudian ke sana, tapi sunnah. Nah, berbeda lagi kalau kemudian sifatnya itu adalah memang nggak ada bedanya, ini negeri sama yang satu sama yang kedua ini nggak ada bedanya nih, ya. Mau pindah di sini tetap begini, akidahnya terjaga tetap, amal soleh juga bisa dilaksanakan, ya, ibadah juga bebas dan sebagainya. Di negeri yang kedua juga begitu dan sebagainya. Nah, untuk pindah nggak pindah ini ya nggak ada bedanya. nggak ada bedanya kan, Sama begitu. aja, gitu ya. Sama aja kan begitu. Nah, yang ini yang ketiga inilah yang terakhir, yaitu bisa haram ketika memang posisinya dia adalah orang yang secara secara sosialnya, ya, kedudukannya di tengah-tengah masyarakat itu memang diharapkan oleh masyarakat Jadi panutan. dari panutan dan sebagainya, perlu bimbingan masyarakat itu dan sebagainya. Maka pada posisi seperti ini ya dia tidak boleh hijrah, sebenarnya haram hukumnya. Kalau kemudian dia tinggalkan, mau bertanya kepada siapa ini tentang halal haram, kan gitu kan? Nah, maka dia harus tetap di wilayah. Nah, ini sebenarnya kaitan-kaitan ini tentu dengan dasar-dasar yang kemudian bisa kita pahami, ya, dari dalil-dalil di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Itu kan banyak sekali yang membahas tentang perkara hijrah ini, ya. Nah, hijrah itu sendiri dalam makna berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari tempat yang kemudian terzalimi menjadi ke tempat yang kemudian tidak terzalimi, itu kan juga terjadi pada masa sebelum hijrah Rasulullah ke Madinah. Itu Rasulullah kemudian memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke negeri Habasah, ya. Nah, itu kan hijrah, itu namanya hijrah juga. Walaupun belum ada dulu ya. Iya, kan hijrah juga kan begitu, ya. Maka kenapa Rasulullah kemudian memerintahkan mereka untuk hijrah? Karena mereka itu rata-rata adalah orang miskin, ya, orang fakir, ya, status sosialnya rendah dan sebagainya, ya, tidak punya tidak punya pelindung, ya, orang yang melindungi tidak ada kan gitu, seperti itu. Maka ketika dia adalah orang Muslim dan kemudian ingin mempertahankan keislamannya, teramat berat ketika kemudian ada di Mekah, maka diperintahkan oleh Rasulullah untuk pindah ke Habasah, untuk hijrah ke Habasah. Jadi perintah hijrah itu sebenarnya tidak hanya kemudian pada saat dari Mekah ke Madinah, tapi sebelumnya juga Rasulullah pernah kan itu memerintahkan kepada sahabatnya untuk kemudian hijrah, ya, dari Mekah kepada negeri Habasah yang kemudian aman dan tentram di sana, gitu. Kemudian secara lebih syar'i sebenarnya, ya, dalam makna syar'i gitu, ya, dalam makna syar'i hijrah itu ya berpindah dari negeri yang kufur kepada negeri Islam, negeri yang menerapkan syariat Islam. Ya, ini yang kemudian ulama kemudian menjabarkan hijrah itu seperti itu, ya, secara syar'inya itu adalah begitu, ya, sehingga ketika saat ini, ya, banyak hal yang kemudian terjadi di dunia ini, dunia kaum muslimin, ya, dunia Islam, negeri-negeri Islam ini kemudian banyak yang kemudian terjajah, banyak yang kemudian penduduknya terzalimi dan sebagainya. Sesungguhnya mereka punya kewajiban untuk hijrah. Ada, harus wajib. Harusnya gitu. Nah, ya, gimana tuh? Nah, persoalannya di situ. Oh, tadi lanjutan judul tadi kali ya? Iya, persoalannya itu di situ. Sebagai contoh misalkan, saudara-saudara kita di Rohingya, mereka itu terzalimi, di negeri, disiksa, dibunuh, diperkosa, kan gitu, ya, diminta pindah agama, ya, akidahnya dan seterusnya, terancam, seterusnya kan begitu, ya. Nah, ketika posisi seperti ini kan dia wajib untuk hijrah, ya. Dan mereka sudah melakukan hijrah itu, tapi kemudian gitu loh, hijrahnya kemana ini? Banyak yang meninggal, ya. Bahkan kemudian di laut terombang-ambing, ada sebetulnya berhari-hari, ya, bulan-bulan kan begitu, sehingga kemudian banyak yang meninggal, ya. Akhirnya kemudian dia terdampar di mana? Di pesisir Aceh. Ya, banyak di Aceh, terdampar di Aceh, ya. Wah, ternyata pihak imigrasi kemudian tidak mengizinkan, dengan alasan begini dan sebagainya, kan begitu, gitu? Nah, ini apa maknanya? Maknanya sebenarnya
kita butuh negeri atau daulah yang memang ya menjadi tempat untuk hijrah gitu. Tujuannya gitu ya. Dan sekarang bagaimana kaum muslimin Rohingya itu bisa kemudian mendapatkan tempat itu? Ini kan yang kemudian menjadi pertanyaan gitu, yang sesuai dengan apa yang kemudian dimaknai ya di dalam definisi ya syar'i, bahwa hijrah itu dari tempat yang kufur kepada tempat yang islami, tempat yang penuh kesejahteraan, tempat yang penuh perlindungan. Nah, ini baru Rohingya. Belum yang lain. Belum yang lainnya kan begitu ya. Ada misalkan Xinjiang bersama Cina ya, Sri Lanka, Kashmir, ya, India. Oh, pokoknya banyak problem lah. Tadi tuh saya jadi pertanyaannya begini. Banyak kita umat Islam itu memahami sambil minum. Ya. Memahami bahwa setiap muslim itu bersaudara. Kemudian mereka itu ada dalam sebuah satu tubuh. Ketika ada bagian tubuh yang terluka, yang lain juga merasa sakit. Tapi anehnya tadi, ketika ada kaum muslimin dari Rohingya terdampar di Aceh dengan maksud mencari perlindungan, mereka dikembalikan. Seolah-olah mereka bukan bagian dari negeri ini. Betul. Nah, kenapa kita sama-sama satu akidah memahami ayat yang sama bahwa muslim itu saudara gitu. Tapi pada faktanya kenapa kok itu tidak demikian ya? Tidak demikian gitu kan? Iya. Kira-kira gimana? Iya. Ya ini harus kita bahas secara tuntas nih. Kenapa ini seperti ini kan gitu ya? Biar jangan tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Kita harus tanyakan kepada Al-Qur'an, ini kenapa? Kadang melihatnya kasihan gitu ya. Iya. Banyak orang tua, kemudian anak-anak terombang-ambing lama di lautan, kemudian datang ke sini, disuruh balik lagi, luar biasa. Iya. Penderitaan mereka. Ya sebenarnya inilah yang kemudian menyebabkan kaum muslimin lemah. Betul? Ini sikap apa sebenarnya? Yaitu sikap asobiyah. Di antara sikap asobiyah itu adalah nasionalis. Ya, nasionalis. Kotak. Ya. Kemudian dibatasi oleh teritori tertentu dan seterusnya. Maaf nih, tadi kaitannya ketika kita ingin mencari tempat yang lebih aman, bukan lebih aman, lebih amal yang lebih. Taruhlah tadi ketika kita ingin bermukim di Arab Saudi misalkan. Nah, kaitannya dengan nasionalisme tadi kan kita harus ngurusin visa, lamanya tinggal, bisa-bisa kita diusir juga ya. Itu diantaranya, diantara problemnya ya, ada problemnya. Maka sekat-sekat nasionalisme ini sebenarnya menjadi penyakit, ya, menjadi racun bagi kaum muslimin, kanker yang sangat berbahaya. Ya. Kanker yang sangat berbahaya itu kemudian apa? Menyebabkan kematian. Ya? Kan begitu. Kalau sudah stadium 4 itu kan wah ini nasionalismenya sudah stadium 4. Sehingga kemudian wah usir aja. Bahkan kemudian demi negara kemudian mereka berperang dengan saudaranya sendiri. Kan begitu. Ini yang terjadi. Nah, oleh karena itu implementasi dari innamal mu'minuna ikhwah, ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, ya, ini tidak bisa dengan hal-hal lain kecuali adalah dengan Islam itu sendiri yang memberikan torekohnya seperti apa mewujudkan itu. Dengan maka wajibnya kita memiliki sebuah kepemimpinan Islam yang mandiri, yang merdeka, yang bersatu. Ya, ini adalah keharusan. Karena dengan itu, ya, sikap nasionalisme itu nanti akan hilang. Ya, maka mewujudkan kepemimpinan yang Islam itulah yang kemudian menjadi fokus kita sekarang. Ya, menjadi fokus kita sekarang. Ya. Muslim Rohingya tidak bisa kemudian berhijrah kepada negara yang kemudian dituju yang mampu untuk memberikan perlindungan, keamanan dan lain sebagainya. Karena tidak adanya negara yang seperti itu. Maka keberadaan negara yang kemudian bisa melindungi, bisa kemudian menyelamatkan dan seterusnya wajib akhirnya. Sekarang ada nggak negara? Belum ada. Belum ada sayang.
Belum ada, kita belum menemukan itu. Karena Belum sekat ada. nasionalisme tadi ya. Sekat-sekat nasionalisme itu. tadi jadi Betul. seolah-olah Asobia itu Iya. tadi membelenggu pemikiran kita ya. Betul, ya. Dengan asobia itulah sebenarnya kita itu disuruh berperang dengan saudaranya sendiri. Tapi dulu ada nggak yang di kaum muslimin yang memang memberikan tadi keamanan, pengayoman, melindungi, ada nggak? ada, jelas ada. Ya, itu yang disebut sebagai daulah khilafah. Daulah khilafah. Daulah khilafah itu mulai dari Rasulullah, ya, saat hijrah ke Makkah, ke Madinah, ya, Ke Madinah. Madinah, sampai kemudian runtuhnya Utsmaniyah 1924. Ya, itu rentang sejarah yang sangat panjang sekali. Nah, sekarang kita tidak berada di dalam sistem yang Islam. Berarti hijrah saat ini juga masih relevan ya. Karena tadi ingin sebuah negara ya, mengganti sistem dengan sebuah negara yang memang melindungi Islam. Berarti masih relevan. Karena memang kebanyakan saya juga berpikirnya ada di televisi itu hijrah artis ini yang tadinya mungkin ngeband segala macam hijrah. Nah, tapi ada juga yang hijrah kemudian balik lagi. Ya, itu kan individu. Iya. Tapi juga tadi penting tuh bagaimana kemudian kita juga hijrah ingin kemudian ada negara yang melindungi. Betul. Seperti itu ya. Berarti memang Iya. peran negara penting ya. Penting, keberadaan negara itu penting. Maka ketika hijrah ini tidak bisa dijalankan tanpa adanya negara, maka negara itu menjadi Wajib. keberadaannya. Dan ketika negara nggak ada, maka kita harus mengadakan negara itu. Nah, Gitu. jadi gini, tadi ada yang sunnah, mubah, haram, wajib. Sudah dijelaskan tuh ya. Nah, dari ketiga ini kan sebenarnya pasti umat Islam itu ingin mencari yang wajib harusnya. Iya, Harusnya betul. mencari yang wajib. Meninggalkan tiga perkara ini Iya. untuk diri sendiri, ya kan? Kemudian yang mubah apalagi yang haram. Nah, tapi kan ini juga belum tentu semua kaum muslim juga memahami. Kira-kira seperti apa? Pentingnya negara tadi untuk melindungi. Iya. Kan sebenarnya persoalan kita ini adalah bukan persoalan hanya wilayah tertentu atau individu tertentu, Ya. tapi adalah wilayah persoalan seluruh kaum muslimin. Rahmatan lil alamin itu kan seluruh kaum muslimin dan seluruh alam. Iya. Gitu. Artinya keberadaan negara itu bukan hanya mengayomi yang ada di Indonesia, bukan hanya mengayomi yang ada di Malaysia, yang ada di Rohingya dan lain sebagainya, tapi semuanya kemudian diayomi. Maka ketika kemudian negara itu adalah negara Islam atau daulah khilafah, maka dia tidak boleh menolak datangnya orang yang kemudian ingin hijrah untuk mencari apa? Rahmat Allah. Berarti jatuhnya asobia itu haram. Haram maksudnya itu. Ya, ketika kemudian kita sekarang ini banyak terhalang, ya, dengan apa? Dengan sikap-sikap nasionalisme itu, ya, untuk menuju kepada persatuan kaum muslim. Terhalang sekali dengan adanya nasionalisme itu. Maka pada konteks sekarang ini, ya, hijrah itu sesungguhnya akan menghilangkan sekat-sekat ke wilayah, sekat-sekat ke daerah, ya, kesukuan dan seterusnya. Karena itu adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kan persoalannya ya ketika memang tidak ada negara yang kemudian dituju untuk hijrah, maka kita harus adakan itu negara. Nah, ya, jadi persoalan berikutnya yang menjadi kewajiban kaum muslimin adalah fokus bagaimana kemudian mempersiapkan tempat untuk hijrah, yaitu daulah khilafah. Nah, ini yang kemudian penting nih untuk dipahami, sehingga ketika kita memperingati 1 Muharram, ya, tidak hanya memperingati pergantian tahun, tidak hanya kita berdoa di akhir tahun dan di awal tahun, tapi lebih kepada itu mengingatkan, ya, bahwa ada esensi yang sangat penting ketika Umar bin Khattab menjadikan, ya, tahun baru Islam itu diawali dari diberikan nama, yaitu apa? Tahun Hijriyah, ya. Di saat Rasulullah dan para sahabatnya hijrah. Nah, ini yang kemudian penting, ya.
Sehingga di dalam benak kita nanti akan terekam, ya, sesungguhnya dengan mengingat itu, maka kita akan mengatakan, oh iya, sekarang ini kita belum pada posisi yang bisa menjalankan syariat Islam secara tepat. Maka hijrah kepada sistem yang kemudian Islami itulah yang kemudian menjadi harus kita jalankan, kita lakukan, kita buat sistemnya, kita usahakan, kita perjuangkan, dan kita dakwahkan. Nah, ini insya Allah dengan seperti itu, maka realitas hijrah yang sebenarnya itu nanti akan bisa terjadi, ya, bisa terwujud. Luar biasa. Jadi begitu. Jadi banyak Nah, betul. hijrah itu tidak hanya sesuatu yang memang simpel, tapi ada yang jadi wajib buat kita. Iya. Terutama bagaimana kita menginginkan saja kayaknya sudah sesuatu yang memang harus jadi kewajiban. Betul. Artinya menginginkan sebuah negara yang memang melindungi. Nah, dari obrolan ini nih, Ustaz, kira-kira hikmahnya apa nih? Iya. Hikmahnya dari bulan Muharram, ya, satu Muharram dan hijrah itu. Ya, satu hal yang kemudian menarik, kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa hijrah itu. Yang pertama adalah bahwa hijrah itu dijadikan sebagai momentum, ya, kalender Islam. Kenapa? Tidak dilihat dari sisi Nabi dilahirkan, Ya, dari sisi ketika wahyu pertama diturunkan, ya, atau ketika Rasulullah wafat dan sebagainya. Tidak, tapi dimulai dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Ini menunjukkan bahwa Mekah adalah wilayah yang kemudian tidak Islami kepada wilayah yang Islami, yaitu Madinah. Sehingga kemudian terekam pada diri kita pelajaran bahwa ketika kita ingin hijrah yang sebenarnya, haruslah kemudian kita menetapkan dulu negara atau negeri apa yang kemudian harus kita tuju untuk hijrah. Itu. Kemudian yang kedua tentu, ya, hijrah secara individu ini juga penting juga, ya, dengan mana bahasanya yaitu dari kondisi yang buruk kepada kondisi yang baik, ya, dari yang malas untuk kemudian sholat kepada yang kemudian rajin untuk sholat, ya, yang malas berzakat kemudian rajin berzakat, yang malas ngaji kemudian jadi rajin ngaji, ya. Nah, malas berdakwah kemudian jadi rajin berdakwah. Ini kan secara lughawinya, ya, ini disebut sebagai hijrah juga. Ya, kalau akhwat tidak berkerudung, tidak menutup aurat, jadi menutup aurat, ya. Yang tadinya kemudian urakan menjadi kalem dan seterusnya. Ini kan bagian yang kemudian tentu bisa dimanai juga dia sudah hijrah, kan gitu, ya. Walaupun kemudian secara syar'inya kan begitu, ya, hijrah yang sebenarnya itu adalah dari negeri kufur kepada negeri Islam. Itu yang kemudian harus kita pahami. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tentu ketika kita memang memahami, ya, realitas bahwa negeri-negeri yang ada saat ini adalah tidak ada yang kemudian disebut sebagai negeri atau negara Islam, maka mewujudkan itu menjadi kewajiban bagi kita. Setiap individu tanggung jawab dimanapun mereka berada, maka punya kewajiban untuk kemudian mengangkat kembali, mendirikan kembali, menegakkan kembali daulah upayakan khilafah. Gitu, ya. Ini yang kemudian penting harus kemudian dipahami oleh kita. Sehingga pergantian tahun ini mengingatkan kita untuk banyak berjuang, untuk lebih kuat lagi dalam perjuangan untuk tegaknya syariat Islam secara kafah, ya. Tidak hanya kemudian urusan ibadah saja, begitu. Alhamdulillah. Dulu. Kayaknya banyak pelajaran. Malam ini banyak pelajaran tentang hijrah. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi momentum perubahan bagi kita, gitu. Insya Allah. Tidak hanya pawai-pawai, tapi minimal mereka diperkenalkan dengan tahun baru. Iya, ya. Ya, minimal itu begini.
Kalau kemudian mereka bersemangat untuk memperingati tahun Hijriah, tahun baru Hijriah, ya, ini adalah kebanggaan atau kesenangan atau kabar gembira ya dari kita. Tinggal kemudian dari kuantitas menuju kualitas. Ya. Gitu ya. Sehingga momen-momen itu kemudian bisa mengingatkan kembali, mencas kembali kaum muslimin untuk kemudian berupaya berjuang untuk menegakkan daulah yang kemudian Islam. Tidak hanya sekedar kemudian ya ala kadarnya gitu menjalankan Islam itu ya tidak cukup dengan apa yang kemudian sudah didapatkan. Harus punya tujuan. Harus punya tujuan ya. Ini yang kemudian penting ya. Ya kalau kemudian kita lapar sebenarnya kan harus makan. Ya? Nah, kalau kita ingin menjaga akidah ya toh, dari wilayah yang kemudian tidak menjamin akidah itu terjaga dan syariat itu terjaga, ya harus hijrah. Begitu. Jadi itu adalah ikhtiar apa namanya? Hijrah itu adalah ikhtiar fisik. Ya, ikhtiar fisik. Ya.